Opa, obrolan Pantura, obrolan Pantura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pantura. Kita sekarang ada di Opan. Di Obrolan Pantura ya. Sekarang kita berada di mana Pak? PPIB ya Pak? Di PPIB Jalan Kolonel Sugiono. Edisi outdoor ya. Sekarang saya sama Ahmad Danyot ya. Iya. Kita sedang ada di kantor PPIB. PPIB itu ya, Jadi PPIB itu tempat untuk promosi ya. PPIB Pusat Promosi Informasi dan Bisnis. Nah, itu Gitu yang betul. ya. Maksudnya itu tadi karena agak lupa jadi ya bisa. Biasalah ya. Biasalah. Kita, Dan ya, dan kita di sini bakalan bahas tentang PPIB ya Pak, yang dimana sekarang bisa dikatakan kalian lihat ya keadaannya gimana Pak? sepi. Sepi. Hari ini tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober 2020. Oke. Dan informasi yang saya dengar dari orang-orang yang masih standby di sini, saya lihat hanya beberapa ruko ya, beberapa kios yang masih standby. Antara yang sebelah kanan saya tadi ada warung mie ayam dan kopi. Terus di sini ada lembaga bantuan hukum, dan di sebelah sana tadi ada satu kios yang buka juga. Di sana masih ada Bawaslu. Terus belakang ada siapa lagi? Terus ada pasar burung ya. Pasar burung. Ada pasar ikan juga di situ Pak. Iya. Terus ada tempat wahana seperti panah gitu ya Pak. Panah. Iya tadi saya ngecek, terus saya foto-foto sebentar lah. Soalnya saya lama nggak kesini. Taunya di tempat itu udah jadi seperti itu karena ya gitu ya Pak. Ya. Jadi menurut informasi yang kami dengar, PPIB yang saya lihat informasinya di media massa tanggal 2 Februari. 2 Februari. Tanggal 2 berarti Februari itu 2020. Rencana akan ada pindahan apa istilahnya ini, PKL ya, pedagang keliling, iya, pedagang kaki lima. Maksudnya pedagang kaki lima yang ada di alun-alun dan sekitarnya rencana mau dipindahkan ke sini. Itu informasi tanggal 2 Februari 2020. Iya, 2020. Kemudian informasi selanjutnya bahwa pasar burung yang biasanya meramaikan suasana Kota Tegal di sebelah utara stasiun, stasiun, atau sebelah selatan ya, selatan persis. Selatan persis itu perempatan sama itu. pasar ikan juga. Pasar ikan juga di situ. Dulunya itu memang setiap minggu pagi rame Pak. Rame banget. Tapi sekarang sepi. Iya. Karena keramaian itu akhirnya menimbulkan kemacetan. Iya, kemacetan terutama roda 4. Nah, itu yang paling sering, paling macet, menghambat dan lama sekali Pak. Dan akhirnya pada beberapa bulan kemarin bisa dipindahkan ke sini. Iya, yang pasar burung yang setiap hari Minggu. Kemudian akhirnya ada juga, saya lihat tadi ada satu kios ikan ya. Iya, ada. Ya, yang jual ikan di situ ada satu, tapi nggak tahu ya apakah ada lainnya. Yang jelas untuk hari ini saya lihat di situ ada pos-pos untuk pasar-pasar burung. Iya. Jadi yang jelas informasi yang saya tahu hari kemarin tanggal 30 September mestinya para penghuni kios-kios di PPIB ini harus keluar dari sini. Dan informasi yang saya dengar tadi bahwa rencananya di PPIB akan dibikin untuk trek gokar. Tahu gokar nggak? Tahu. Yang apa? Makanan apa itu? Gokar itu kan Pak, yang tempat apa itu? Gokar itu motor kecil. Oh itu tadi yang di situ Pak ada. Ya itu ada motor kecil yang biasanya motornya kecil gitu ya. Paham gokar. Betul ya, itu nanti akan jadi sirkuit gokar. Tapi informasi itu juga belum valid. Informasinya masih belum pasti. Yang jelas ada informasi itu. Bahkan tadi yang seperti saya informasikan tanggal 2 Februari tadi di media massa menyebutkan bahwa di sini bakalan jadi tempat naungan atau tempat berjualan orang di alun-alun PKL. Tapi nyatanya belum. Nyatanya enggak. Belum. Bahkan malah masih di sana Pak. Bahkan informasi yang barusan saya upload ya untuk hari ini tanggal 30 September saya sempat wawancara eksklusif dengan Komisi 3, Sekretaris Komisi 3 Ibu Ani atau Bu Nur Fitriani dari fraksi PAN. Di situ memang yang jelas informasinya akan dipindahkan ke sebelah timur Balai Kota, belakang Gedung Mulia Damai. Oh, yang di Dewa ya Pak? Iya betul, Bioskop Dewa.
Jadi yang kemarin kita sempat main di sebelahnya BRI, itu benar, udah benar. itu sudah benar di situ, tapi kan itu hanya transit untuk 2 tahun. Oh, 2 tahun saja. Iya, Kontrak jadi, ya, Pak? jadi rencananya 2 tahun di situ, nyatanya kan hanya 2 hari mereka pada hengkang. Oh, mencar. Sempat kita sama Danyut ke Kesana. TKP ya. TKP. Di sana sempat kita wawancara juga Iya. ya. Dengan Kita mendengarkan keluh kesah mereka. dengan keluh kesah mereka bahwa omsetnya begitu nurun bahkan sampai 10% atau 0% ya. Bahkan Heeh. nggak apa itu namanya, bayaran. Nggak nutup. Oh, nggak nutup, bener ya. Iya. Nggak nutup, dan ya akhirnya mereka otomatis karena jualan biasanya omsetnya 100% ini jadi 10%, bahkan ada yang Jauh banget ya. kurang dari itu, apalagi kalau hari-hari biasa ya, akhirnya hanya 2 hari kemudian hengkang. Nah, 2 hari doang tuh. Iya. Dan yang membuat ngiri, ada salah satu PKL lah atau warung yang pindah ke belakang Videotron. Oh, menonton. Iya, Ya. paham. Lihat. Dan akhirnya mereka iri, kenapa kok dia pindah, kan di sana akhirnya orang pada ke sana. Terus Ya, saya nasibnya masuk gimana kalau nggak laku ya nggak laku semua kan gitu Iya, ya. harusnya kayak gitu ya. Tempat saya juga sampaikan di sana. Prinsipnya berarti PPIB memang sampai detik ini belum jelas peruntukannya. Masih kayak gini apa? Ya masih di sini. Saya lihat dari 10 tahun yang lalu saya pernah lihat di situ memang kios, dan tahu nggak ini sewanya berapa? Bawa. Sewanya antara paling murah 100 ribuan sampai 200 ribu. Sebulan. Sewanya per bulan. Lah ya makanya dibikin segitu aja kurang menjanjikan bagi mereka. Tapi ini masih tetap ini sudah harus Selesai? bersih tanggal kemarin harusnya, tapi dalam kenyataannya sekarang masih ada yang menetap, walau alam karena ada alasan apa. Karena saya tadi barusan juga ketemu salah satu pengguna, dia sudah bayar 3 bulan ke depan, tapi diminta tanda buktinya belum ditangguhkan gitu. Oh, ceritanya kan dirugi, Pak. Enggak ya, istilahnya ini saya sudah bayar terus gimana dan seterusnya lah ya. Prinsipnya nantilah mungkin barangkali itu juga ini bisa diselesaikan. Prinsipnya satu, bahwa gedung PPIB yang dulunya tahu nggak Sul, bahwa di atas sana itu banyak alat-alat berat, alat-alat berat yang bisa digunakan untuk UMKM lokal Tegal. Iya, paham. Nggak tahu ya, untuk bikin sekrup, untuk Iya, bikin itu, gilingan Bang. dan seterusnya. Iya. Pernah naik ke atas Iya, juga ya. pernah. Itu sebenarnya untuk disewakan bagi orang Tegal yang ingin berkreasi. Tapi nyatanya Nggak ada yang menyewa. ya Apa gimana? kurang optimal sampai mangkrak. Bahkan kios-kios yang dibikin seperti ini ya, kita lihat saja ini sampai berapa, sekitar 20 ya, 20-an lah. 20 Iya. kali 2 lagi Iya, ya, berarti iya. 40 kios. 40. Ini di sini ada yang menghadap ke halaman Ya, depan, saling sekitar berhadapan. 40 saling berhadapan ini. Tapi nggak tahu apakah karena posisinya, saya pikir ini di sini Jalan Pantura ya. Iya, Pak. Ini Jalan Pantura. Jadi kayak rest area gitu ya, Pak. Nah, ini ramainya kalau pas menjelang Idul Fitri. Di sini pas menjelang Idul Fitri, di sini ada pos jaga di sana. Gitu. Nah, jadi buat itu ya, apa ya namanya, Pak? Rest area gitu ya. Rest area Kalau setiap lebaran. menjelang Lebaran. Oh, menjelang lebaran. Iya. Hamin gitu ya. Ya, H-7 biasanya sudah ramai di sini. Hamin 7. Biasanya mereka yang ingin beristirahat di sini sebelum ada tol. Oh, sekarang mau ada tol ya. Setelah ada tol, lumayan sepi juga daerah Pantura. Iya, Kalau bener. pas sebelum ada tol begitu ramai di sini, dan memang teman-teman kita di Tegal juga ada beberapa yang mengadakan event di sini juga. Iya, Tapi paham. nggak tahu kenapa kok kurang begitu efektif. Padahal Ruangannya tempatnya begitu itu pas spesial ya, Pak. Pas di Pantura gitu loh, semua orang pasti bisa apa ya, tau lah jalannya lah, Pantura gitu kayak gitu. Terus tadi kan di belakang juga ada gedung ya, gedung apa namanya? Ibu. Gedung bukan, seni, gedung seni, senian. gedung kesenian yang bisa mengekspresikan para Iya. para seniman Kota Tegal di situ. Tapi rupanya para seniman Kota Tegal pun kemarin kalau nggak salah mereka menginginkan supaya jika menggunakan gedung itu ada keringanan. Tapi rupanya dari pihak pemerintah masih standar dalam menerapkan pembiayaan. Akhirnya nggak match ya. Padahal keinginan padahal keinginan dari seniman tadi untuk lebih memperkaya suasana kesenian di Tegal, alangkah baiknya diperingan. Tapi rupanya terakhir belum ada kecocokan di situ, kemufakatan.
Ya, informasi tentang PPIB kayak gitu, di samping tadi sekarang sudah dimanfaatkan oleh pasar burung, PKL, ya, dagang PKL. pasar burung akhirnya pindah ke belakang. Terus nanti kalau orang-orang di pasar burung itu melihat ternyata tempat mereka juga sekarang buat PKL lain ya, Iya, mungkin akan jadi ribut ngeri lagi. juga. Iya, susah. Berarti kalau misalkan ini dirubah, otomatis orang-orang di sini juga ke belakang, Pak. Iya. Otomatis. Ya, wallahu alam. Saya pernah mendengar dari Mbak Ani kemarin ya, disampaikan bahwa memang untuk menyemarakkan suasana pasar malam atau PKL yang sudah terkumpul dibutuhkan event. Event itu yang sama-sama dipermudah gitu, biar supaya menyemarakkan keramaian di antara PKL tadi. Paham ya? Jadi Iya, paham. Untuk menarik apa ya? Pengunjung. Pengunjung itu Iya. biar supaya wah ada ini situ. Nah, iya. Event situ. Mm-mm. Memang kebanyakan orang itu harus ada event untuk menarik perhatian. Mm-mm. Gitu. Berarti nanti niatnya mau kayak gituin, Pak. Kalau Ya, misalkan udah terkumpul semua, baiknya memang satu paket. harusnya Seperti dia contohkan waktu ada kegiatan pasar malam di Teksin. oh paham. Oh, Ya, itu yang ngadain. Iya, bukan. Istilahnya bukan. itu Oh, percontohan istilah. aja. Oh, iya. Jadi kalau Teksin itu ada event, kemudian mereka juga samping-sampingnya ada ada pedagang kaki lima ya, pedagang kaki lima yang ngumpul di situ, Iya. dan ada event, otomatis pengunjung pun pada datang. Nah. Itu harapannya biar seperti itu. Oh, Mudah-mudahan kantor PPIB ini juga bisa lebih bermanfaat lagi. Harusnya, Entah Bang, toh biar- itu untuk kokar boleh. atau untuk PKL juga nggak apa-apa. Yang ya. penting biar ramai. Ya, ini saya lihat hampir 10 tahun lebih, 10 tahun kalau nggak salah ya. Nggak kesini. Iya, akhirnya hampir 10 tahun akhirnya keadaan kayak gini ya. Jadi kayak gini. Karena informasi yang saya tahu tadi Februari 2020, berarti kan baru ya, itu baru aja rencana seperti itu. Kayaknya lebih dari 5 tahun, bukan 10 tahun ya. 5 apa? Kayaknya sekitar 5 tahun lebih Iya, kayaknya 5. ya, Iya keadaannya benar, ya. 5. Masih kayak gini aja. Iya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat. Dan Sobat Pantura, selain kita juga ngobrol tentang PPIB, ini yang lagi hot sekarang apa ini? Ya. Yang lagi hot sekarang yaitu kita akan membahas Ngomongin tentang itu loh, apa? Ada musola yang dicoret-coret. itu kurang efisien banget itu. Orang Islam tapi milok-milok musola. Itu gimana? Terus miloknya pakai gimana ya? Apa itu ya? Saya lupa itu, Pak. Itu yang jelas bikin. dikotori lah. Iya, intinya ya, Istilah apa? parah. Vandalisme. Vandalisme. Apa itu vandalisme, Pak? Vandalisme itu perusakan terhadap tempat ya. Oke, perusahaan terhadap tempat. Jadi tempat itu yang sebenarnya buat ibadah, Iya. tapi Buat buat dirusak, dicoret-coret ya. Ada Quran Aduh. disobek-sobek, ada Quran disilang, Dan- ada sajadah di gunting-gunting. aduh, lengkap itu di Tangerang ya, Pak. Tangerang. Dan juga aku dengar dilihat di Facebook udah ketangkep orangnya. Namanya Satrio, Mas, usia 18 tahun. wih masih muda, sama gua aja tua gue ya. Iya, itu masih kuliah ya. Iya, Kuliah. masih muda. Sama saya aja masih muda semuda saya. Dulu waktu Dulu. 4 tahun yang lalu. Kok pemikiran anak-anak kuliah gimana sih, yakin sumpah. Katanya sih ngikuti pengajian di YouTube, tapi nggak Kok? tahu linknya masih dipelajari sama polisi juga. Oh, jadi kayak Itu berarti dia ditangkap sekitar kurang lebih 2 jam setelah kejadian. cepet ya, Pak. Iya, karena kemungkinan juga Ada yang lihat. ada yang lihat juga. Oh, itu posisinya jam berapa, Pak, pas milok-milok itu? Jadi Pagi ya, Pak? antara duhur sampai asar. Duhur sampai asar. Antara jam Berarti sampai asar. musola itu sepi. Iya, memang terbuka untuk umum. Jadi untuk para musafir yang datang ke situ di Banten ya, di Banten itu. Jadi dia itu sekitar ada yang mau adzan di sana 3:30 kan ada nasar jam segituan. Oh iya iya iya. Nah, itu begitu muadzinnya mau adzan, loh kok coret-coret, akhirnya dia melaporkan ke warga sekitar, ke ketua DKM, dan setelah bukti-bukti sudah Kumpulkan. diamankan, kemudian ditangkap, sudah Bobinsa, laporan Bobinsa ada apa, kemudian tertangkap, akhirnya dibersihkan lagi dan sudah bisa dipakai lagi. Alhamdulillah. Jadi ya tinggal ditelusuri, polisi juga masih menelusuri apakah ini ada orang lain yang menyuruh Yang menyuruh atau emang dia sendiri yang dia sendiri. pemikirannya pengen kayak Iya, gitu. Karena
konon kabarnya dari Pak RW-nya sendiri di sana. agak cuut aku. Itu istilahnya di sana sendiri dia termasuk orang yang pendiam. Tuh, orang yang pendiam itu yang Terus orang yang sebelumnya juga sebelum Idul Adha katanya dia juga masih sempat sering sholat dan seterusnya. Tapi dalam 2 bulan terakhir dia sering bantah-bantahan dan ngomongnya kenceng katanya gitu. walah. Ya itu bisa masih ditelusuri apakah terpengaruh orang lain, ada orang lain, ataukah dia hanya mendengar kajian di YouTube tadi. Ya bukan kajian berarti ya. Ya Itu ada nanti khilafah, ada kafir, ada dan banyak kata-kata yang susah. kurang baik ya. Iya, makanya dia Pas kebetulan ke tanggalnya tanggal 30 gitu ya. Iya, bisa gitu loh. Heran aku. Kesaktian Pancasila hari Kan oke 30 Nah, iya. ini yang 1 Oktober ini kesaktian. Ini ya berarti perdebatan sehari ya Pak setelah kejadian itu ya. Jadi ya para aparat mohon supaya sekarang untuk pengalaman juga barangkali ada warga di sekitar Anda ya sudah Yang di sekitar kayak yang gitu ya. kira-kira sikapnya nyeleneh, Kurang beres. kurang baik ya alangkah baiknya Laporkan. diperhatikan dulu, Iya, diawasi. iya. Iya. Kejadian ini juga lumayan menggegerkan ya, tapi alhamdulillah ini kira-kira jaraknya tahu nggak antara musola sama Rumah pelakunya? pelaku deket ya Pak? 50 meter. Astaga. 50 meter dan dia itu mahasiswa psikolog ya, psikologi. Kemudian Mahasiswa sosiologi. iya, kalau Gila. berarti kan dia Baru apa masih? ya karena semester? usia 18 berarti awal-awal kan ya. Baru masuk berarti. Iya. Terus ya karena mungkin terpengaruh orang, makanya sekarang untuk sobat Pantura Iya. jangan mudah terpengaruh dengan masukan-masukan Gimik dari atau kawan. apapun itu, terus dikasih apa jangan mau kalau itu alasannya nggak jelas. Dan kalau kalian mau berarti kalian harus benar-benar berpikir ke depan lagi apa kalian gimana resikonya. Jangan melihat Jangan lihat dari karena rupiah. nah ini Biasa saja karena memang kondisi sekarang ini kan nih. ada kabar terbaru sekarang kan saya butuh makan. Nah, saya nggak butuh masker. Nah. Ya, Ini. sama butuh sih ya. Masker untuk kesehatan ya. Mm. Makan ya makan, kita emang butuh makan, masa iya kita mau Nggak ada corona pun kita butuh makan. iya Namanya manusia itu sunatullahnya ya makan. makan itu loh, bukan masker itu Pak. Masker ya karena keadaan. Karena keadaan kayak gini. iya. Sekarang ini memang lebih diperketat ya. Jadi kalau makin diperketat apalagi setelah kejadian kemarin ya. Iya nah ada itu kejahatan besar-besaran. parah itu sampai sosial media aja rame. Tapi ya yang jelas kan sudah minta maaf. Ya. Dari pihak wali kota juga mohon maaf gitu. Tapi ya tadi ya harusnya jangan terlalu lebay lah, jangan Iya. terlalu alay gitu. Aduh, Soalnya apa? malah masih mending anak mudanya ya Pak. Jadi sayang itu loh ibaratnya Buang-buang duit. bukan kasihan para pedagang kaki lima yang kemarin tidak boleh Oh, jualan gitu ya. Oh iya yang sempat udah siap-siap buat jualan, udah mengaduk-aduk adonan, udah bawa pisang, bawa ini bawa itu, dibubarin ya Allah. Padahal kan sudah ngeluarin modal. Sekarang dari modal aja susah. Orang itu kan nggak tahu, barangkali itu pinjam ya Pak, kan nggak tahu ya Pak. Aduh. Malah kemarin kan sempat waktu di alun-alun itu ya para pedagang kaki lima yang sekitar wawancara itu. Ibaratnya kan dia itu pinjem uang dengan harapannya pas mau puasa itu Bisa. biasanya rame buat nyaur. Ya kan? Iya Pak, Kromo. Ya kan Dengar. seperti itu ya. Iya Pak. Tapi sekarang ini sudah habis hujan, lapak di Orakare, alun-alun juga dipindahkan. Udah beli lapak ada apa? Akhirnya dagangan juga nggak laku. Apalagi ada pandemi ya, habis-habisan lah. Ya. Tapi saya kok masih tetap yakin itu loh. Tahu nggak? Yakin, Kita ya? itu dijajah Belanda 350 50 tahun. Nah, ya kan? Iya, 350 tahun, gila 3,5 abad masih bisa bertahan masih bisa bertahan dan masih bisa hidup dan makan. dan bisa merdeka. Apa makanannya? Ya entah tahu itu bedogol gedang, apa tiwul, apa putin, atau Nah. sayuran atau apa. Cuman yang dirasa-rasa kita bakalan kembali ke awal mula lagi ya Pak. Itu kayak makanan-makanan sederhana gitu loh Pak. Allah alam. Mudah-mudahan kita nggak sampai seperti itu. Iya, Yang yang jelas, Pak. ada hikmah di balik semua ini. Jadi mudah-mudahan kita nggak sampai terpuruk seperti itu. Iya.
kita semua memang ke orang-orang di luar sana juga mungkin ingin menjajah kita. nah dengan cara Ya dengan cara apapun. iya Kalau dulu kan dengan senjata, kalau sekarang kemarin senjata nggak mempan, akhirnya dengan cara ya pemikiran, ya sikap dan seterusnya. pinter ya mainnya pakai otak guys, Iya. jadi nggak pakai fisik. Itu. Jadi ya contoh kemarin yang ada coret-coret di Nah. musola juga itu karena kurang sosialisasi. Makanya Kurang- jadi orang ya jangan terlalu Pendiam banget ya pak. pendiam. Introvert. Ibaratnya di dalam sendiri, melakukan kesenangan sendiri. Konon kabarnya ada informasi juga si Mas Satrio itu waktu SMA sering dibully juga pernah. Aduh. Jadi mungkin karena tidak ada pelimpahan curhat, tidak Teman bisa. ya. Jadi butuh teman. Makanya Iya. kalau ada temennya baiknya, yuk gabung cerita seperti itu. Iya, Namanya benar. manusia kan makhluk sosial. Sosial ya. Kita harus berkomunikasi dengan manusia lain lah. Berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi semacamnya lah ya Pak. Iya. Biar nggak dibilang kita terlalu diem banget lah, nanti Iya. jadinya kayak gitu. Ya, iya. Jadi kita Ada masukan. ada masukan yang tidak pas. Iya. Jadi contoh gini, namanya orang berteman, tidak selamanya kita akan senang. Mm-mm. Ada kalanya sedih. ada orang yang tersinggung, ada orang yang kita juga nggak sengaja nyinggung. Mm-mm. Ada juga kita kadang pinjam uang, tiba-tiba memang nggak bisa bayar utang, terus ada juga yang memang bisa ngasih, ya kan? Ada Iya. juga yang memang belum diminta juga dikasih. Ah. Ada juga yang kadang ngata-ngatain karena memang dari rumahnya sudah nggak enak keadaannya, akhirnya kan ngata-ngatain dan bikin suasana nggak bagus ya. Bagus. Tapi bukan alasan itu tiba-tiba kita tidak mau berteman, tidak mau bersosialisasi. Nah, itu bukan jadi alasan ya Pak, dan itu Tidak. bukan sebuah alasan yang tepat ya Pak. Jadi kalau misal Anda belum berkeluarga, nanti berseterunya sama teman, ya kan? Ah, Tapi iya. kalau sudah berkeluarga sama tetangga, sama saudara sepupu, saudara seini, seitu, itu hal yang wajar. Tadi saya pernah contoh kayak gini. Kalau misal di misal ini Danyo sekarang hidup di Tegal, keadaannya tidak nyaman. Kira-kira apakah akan bertahan di sini ataukah mencari kenyamanan di daerah lain? Apa misal? Misal kalau misalkan aku Di kayak sini gitu sudah nggak tetap nyaman, gitu udah kira-kira nggak nyaman gimana? ya, tetap sih di sini sih Pak, Mhm. karena ya udah betah di sini. Ya, jadi karena dimanapun tempatnya Ya sama kayak gitu Pak, selalu ada, makanya ya itulah nggak usah kemana-mana, orang kemana-mana apa ya mau kemana-mana aja pasti ada kayak iya, gitu. cuma lakonnya lain. Beda. Jadi kalau kita lihat sinetron nih Sobat Pantura, kalau orang lihat sinetron itu kan ada yang pemeran watak, Nah, orang yang berkelakuannya serem, iya. gosip dan Nah, seterusnya. namanya apa ya Pak? Watak itu apa ya? Antagonis. Antagonis dan Iya. protagonis. Ya, ada orang yang bersikap baik, ada. Ada. Bahkan ada yang lebay juga, Nah. yang terlalu jahat ada, Ada. terlalu baik juga ada. Terus ada juga peran yang biasa-biasa saja. Iya. Padahal Jadi seperti yang kemarin juga sempat disampaikan bahwa orang itu kadang memang ada unsur baik dan jeleknya. Jadi makanya kalau kita berteman, kadang tidak terasa kita nyinggung teman, iya. tidak terasa kadang kita kesinggung. Iya. Itu hal-hal wajar, karena kita Wajar. masih manusia bukan malaikat. Jadi apapun yang kita katakan itu adalah sebuah kesalahan ya Pak. Iya, kesalahannya. Kesalahan yang tidak kita rasa lah, kita Dia tahu. tidak paten gitu. Iya, tidak paten. Minta maaf ya sudah. Iya, Tapi clear. jangan diulang lagi. Jangan. Tuh. Itu tugasnya manusianya. Apa ya? Maafkan. Apa? Yang namanya manusia itu tempat lupa dan salah. Iya. Harus kalau misal tuh tiba-tiba ada kesalahan yang diulang-ulang itu yang perlu disikapi. Kok saya sering double gitu. Ya terserah sikap Anda kalau seperti itu. Tapi kalau ada sahabat yang biasanya bikin salah terus ya mungkin dia lagi hilaf dan seterusnya. Itulah. Karena yang maha pemaaf juga memaafkan jika memang minta maaf dan tidak diulang. Nah, Kalau jadi diulang, iya tetap nanti supaya tidak diulang. Nah. akhirnya ke syariat. Nah, ngomong-ngomong ini PBB, berarti siang ini kondisinya masih kayak gini ya Pak, nyaman, aman, dan angin juga lumayan sepoi-sepoi ya Pak. Terus berapa ya? Berapa tahun yang lalu? kisaran 5 Pak. Kita kesini 5 tahun. Itu sudah jualan seblak nggak itu ya? Udah. Ya, Udah. berarti 5 tahun kurang lah ya di sini. Tahun Rencana kurang. Sobat Pantura,
Ini Danyut sama saya dulu mau bikin event di sini, Yang ada ngedit. musik. Tapi nggak jadi ya, Pang Pak. apa ya? Iya, reggae lah. Reggae tapi nggak jadi. Nggak jadi. Ada satu dan lain hal akhirnya batal. Iya. Kita sudah sempat nanya-nanya di sini sewanya berapa dan sebagainya. Sahabat Pantura di Opan ini memang tidak fokus kadang ya. Iya, Kadang di jadi- titik tertentu tiba-tiba bahas ini, kemudian ada informasi yang ini. Karena Itu kita fleksibel aja, gitu. Iya, karena kita menyampaikan yang kita rasa ya, Pak. Biar kalian semua yang menonton itu juga tahu apa yang Ya, yang apa lagi yang in, nah gitu yang lagi maksudnya pengen aku. diketahui di Tegal apa. Iya. Kenapa kita nongkrong di PPIB? Karena kita ingin mengenalkan PPIB, Iya. Pusat Bener. Promosi Informasi dan Bisnis, Bisnis. di Tegal. Di Tegal. Dulu ini seakan pengennya dulu itu menjadi pusat promosi. Jadi produk-produk dari Tegal yang dulu katanya Tegal, Jepangnya Indonesia, informasinya di sini. Pusat promosi, promosinya di sini. Informasi, Di sini juga. ya pengennya kayak gitu dulu. Promosi, informasi dan bisnis. Jadi bisnis itu segala bisnis usaha yang pengen moncer tingkat mungkin tingkat internasional. Wow. Bisa jadi sini pengennya. Pengennya Ya namanya manusia kan kita hanya bisa berencana. rencana dan berdoa. Ya dan berikhtiar. Biar berdoa. anak usaha Ya, aduh tapi saya. nanti kembali diputuskan sama yang maha memutuskan. Cuma ikhtiarnya pun kalau misal ikhtiarnya belum komplit ya mungkin dari ketidakberhasilannya karena mungkin ada sesuatu yang kurang. Yang kurang. Mungkin ikhtiarnya kurang. Nah, Mungkin mungkin doa kurang. Kalau enggak uangnya kurang. atau planningnya yang kurang Yahud. Ya, Iya. Kan itu kan kompleks ya. Kita tidak hanya berdoa saja juga tidak. Iya. Kita juga tidak hanya berikhtiar juga, tapi juga punya trik-trik tersendiri supaya keberhasilan itu segera menghampiri kita. Amin. Iya. Jadi kalau kenapa di Pantura Channel ini ada Opan? Karena Kita juga ingin memberikan informasi kepada sahabat Pantura tentang apa yang ingin kita sampaikan. Barangkali dari sahabat Pantura sendiri ingin menyampaikan informasi apa yang kita terima. komen aja ya, Pak. Komen aja. Boleh aja. Terus mulai Apa ini? Segmen baru lagi. Segmen yang keempat. Nanti kita Episode 4. Ini episode 3 ya. 3. Episode 4 kita akan umumkan siapa pemenangnya di pulsa. Walaupun belum 100. Komen apa gimana, Pak? Komennya yang sudah komen. Oh, berarti nanti dari kita yang akan memilih ya, Pak? Iya, dari Oke. kita yang akan memilih. Tapi dengan catatan Anda juga subscribe. Harus subscribe. Iya, Mas. Harus. Jadi kalau misal Jangan nanti cuma komen. di episode 4 kita pilih yang komen dan subscribe, nanti kita undi. Di Sekaligus yang komen di sini sini Di di edisi episode tiga. 3 ya. episode 3 ini nanti kita termasuk diundi. Syaratnya Oke. tadi hanya komen dan subscribe. Subscribe ya. Oke. Nanti Like ada masuk. 2, satunya undian, satunya komen terbaik. Oh, komen terbaik. Komen terbaiknya 1, ya komen terbaik 1 nih. Tapi yang 3, ya kan 3 Tiga pulsa. Ya. Satunya 1 pulsa untuk komen terbaik dan yang 3 diundi. Undi, oke. Berarti diacak ya, Pak? Iya dia. Oke. Nanti teleponnya nanti teknisnya Ini bisa terserah. bisa diatur. Nanti tunggu di segmen keempat ya. Episode Ini 4 kita episode 4. umumkan. Hmm. Ada 4 pemenang, 1 pemenang komen terbaik, 3 undian. Syaratnya hanya komen dan subscribe. Oke. Tapi masih kita tunggu ya, nanti ditunggu untuk 1000 ya. Iya, 1000 subscribe. 1000 subscribe ada hadiah spesial. Ya. Menuju 1000 subscribe, Menuju itu baru menuju belum 1000. ya ada hadiah. Oke, tuh. Jadi makanya kalian nanti subscribe ya. Ini juga bentar lagi udah mau ke titik 200 ya, Pak. Ya, ini sudah mau Naik 200 sih, Pak. nih, iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sampai sekarang sudah 184. Wow. Iya, 186. Kemarin 16. 14-an. Kemarin aku kuliah 14-an ya. 14. Ini 8. Wow. Jadi ini nanti menjelang 200 berarti komen Kita umuman gitu ya. Iya. Nah, berarti menjelang 200 kita bakalan umumin di episode keempat Episode 4. untuk pemenang komen terbaik dan juga 3 undian ya, Pak. Iya, kumulatif dari komen-komen dari 3 episode. Episode mana, kedua, ketiga nanti kita gabung. Syaratnya hanya komen dan subscribe. Oke, Jadi siap. nanti di episode 4 sementara giveaway-nya adalah pulsa berapa? Tunggu aja. Tunggu aja tanggal mainnya. Dan jangan lupa kalian subscribe ya. Iya, jangan lupa gitu Jangan ya. lupa.
Oke. Kita juga tunggu informasi barangkali nanti giveaway-nya yang terdekat apa. Monggo silahkan bisa komen. Oke, komen apa Pak? Iya kan bisa terserah. Oh iya terserah. Iya bisa saja mungkin headset. Headset atau yang 18.000. iya apa kan Nggak yang apa-apa. penting kita memberikan sesuatu Iya. yang apa ya, yang Ada bermanfaat. timbal balik gitu. Mm-mm. Jadi nanti Jadi kita terima. ucapan terima kasih dari kita ya Pak. Jangan lihat harganya, tapi keikhlasan kita untuk tetap di Opan ini. Yang penting kita memberikan informasi apa. Jadi kalian yang nonton yang nunggu giveaway kalian bisa tahu juga. Katanya ada yang informasi. katanya gaji nggak masalah gajian kita. Ya kan? Kalian dengi komentar Riz. Iya, jadi ada komen yang bilang makin gaji, ya nggak apa-apa, ini gajian kita. Gitu kan? Jadi ketidakjelasan kita mungkin bisa membuat Anda makin penasaran. Mau apa lagi nih? Karena apa? Keistiqomahan itu mahal. Iya, angel dibayar ya Pak. Istiqomahan itu mahal. Anda kalau misal jadi pedagang kaki lima, Nggak jual istiqomah. hanya sehari 2 kali itu susah. Tapi lebih susah lagi mempertahankan hingga bertahun-tahun itu loh. Itu. Ingat ya, subscribe ya, dan Oke. komen. Siapa tahu di episode 4 nama Anda sudah termasuk muncul di situ. Muncul ya, dan kita selesai sampai di sini ya di Opan episode 3. Iya. Saya Anang. Dan saya Daniel Simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opan, obrolan Pantura, obrolan Pantura, Opan.